Cari istri atau cari pembantu? Kalimat tameng dari kemalasan yang terlalu sering diucap. Di era digital, banyak pergeseran nilai dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu yang kian mencolok adalah hilangnya semangat melayani dalam pernikahan, terutama dari sebagian istri yang menjadikan satu kalimat sebagai tameng untuk lari dari tanggung jawab. Suami itu nyari istri, bukan pembantu. Kalimat ini terdengar keren dan membela diri, tapi sayangnya sering dipakai bukan pada tempatnya. Fenomena yang terjadi hari ini, tak sedikit istri tidak mau memasak, padahal waktu longgar. Rumah berantakan, tapi asyik scrolling TikTok. Anak-anak urakan, tapi sibuk endorse skincare. Suami capek pulang kerja, malah dimarahi dan disuruh beli makan di luar. Lalu ketika suami memberi nasihat atau sekedar bertanya, "Kenapa nggak masak hari ini? Kenapa rumah berantakan terus?" Jawabannya, "Kamu nyari istri atau pembantu sih?" Ini bukan soal status, tapi soal sikap. Benar, istri bukan pembantu. Pernikahan bukan kontrak kerja, tapi pernikahan juga bukan tempat untuk menghindari tanggung jawab dengan berlindung pada dalih modernitas. Istri itu mitra, bukan pembantu, tapi juga bukan bos besar yang hanya duduk, memesan dan menuntut. Belajar dari Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, putri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang sangat dimuliakan, justru melakukan pekerjaan rumah dengan tangan sendiri. Menggiling tepung, memasak, menyapu hingga tangannya kasar karena pekerjaan. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh Sayyidina Ali mencarikan pembantu. Beliau mengajarkan zikir penguat hati. "Maukah kamu aku ajarkan sesuatu yang lebih baik dari pembantu?" Lalu Nabi mengajarkan, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bukan soal wajib atau tidak wajib, tapi soal akhlak dan teladan bahwa menjadi istri yang melayani rumah tangga adalah bentuk cinta dan ibadah. Salahnya di mana? Kalimat "aku istri bukan pembantu" menjadi masalah ketika dipakai untuk menolak semua pekerjaan rumah, dijadikan alasan malas merawat diri dan keluarga, membuat istri merasa tidak wajib melakukan apapun, membuat suami merasa tak dihargai dan sendirian. Rumah tangga bukan tempat saling menuntut, tapi tempat saling berkorban. Kenapa kalimat ini sering muncul sekarang? Budaya media sosial membentuk narasi istri harus selalu dimanja. Lihat konten istri dibelikan bunga, makan di resto, tapi jarang ada konten cuci piring bareng suami. Kurangnya pemahaman tentang pernikahan sebagai ibadah. Banyak istri mengira tugasnya hanya menanti nafkah, lupa bahwa mengurus rumah juga ladang pahala. Standar hidup modern yang keliru. Dianggap keren kalau istri ogah masak, malas dandan, dan hidup bebas. Solusi sehat untuk rumah tangga? Yang pertama, revisi mindset melayani bukan berarti diperbudak. Merawat rumah dan anak bukan karena dipaksa, tapi karena cinta. Istri yang mulia bukan yang hanya duduk manis, tapi yang mau turun tangan. Yang kedua, niatkan jadi ibadah bukan beban. Sapu rumah, pahala. Nyuapin anak, pahala. Menyambut suami pulang, pahala besar. Yang ketiga, bangun kolaborasi bukan kompetisi. Suami bantu istri, istri bantu suami. Tapi bukan istri minta dilayani semuanya, lalu sendiri tak mau melayani. Wahai para istri, suamimu tidak mencari pembantu, tapi ia juga tidak menikahimu untuk jadi atasan yang hanya duduk memerintah. Kalau hanya ingin jadi istri yang tidak mau disentuh dapur, sapu, atau dapur gas tabu, tanyakan lagi, lalu untuk apa aku menikah?